pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gracia Flora Maidina Yuliantoro, guru pendidikan agama Katolik di SD Katolik Mardiwiata 1 Malang. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 2530963. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan menjalani uji kinerja atau UKIN, yaitu video pembelajaran di SD Katolik Mardiwiata 1 Malang di kelas 4 dengan materi Allah memilih Samuel, Saul, dan Daud. Selamat mengikuti uji kinerja, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Siap, gerak, lencang depan, gerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sempurna, salam sehat. Oke, ini terima kasih karena kalian sudah masuk sekolah, semuanya sehat, ya kan? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Nggak ada? Oke, puji Tuhan. Kalian juga penuh sukacita. Pakai seragam pramukanya juga lengkap, hebat semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Hari ini seperti biasa, kalau Bu Flora sudah hadir di kelas, artinya kita akan belajar pelajaran agama. Oke, pinter. Kita akan belajar pelajaran agama. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan mengawali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Siapa nih yang mau bantu Bu Flora untuk mimpin doa pembukaan? Ternyata semuanya mau. Oke, Bu Flora pilih salah satu ya. Bu Flora milih siapa ya? Maya. Oke, kita akan berdoa bersama dengan Maya. Sikap berdoa yang baik semuanya. Sini Maya. Sikap berdoa yang baik. Tangannya dilipat, mata dipejamkan. Kita akan mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Hari ini kami akan belajar agama. Berkatilah kami agar kami dapat menyimak pelajaran agama dengan baik, agar kami dapat belajar saat ulangan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Maya. Silakan duduk. Oke, anak-anak, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Sekarang Bu Flora minta kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tangannya di samping, yuk. Dinyanyikan bersama-sama dengan suara yang keras, oke? Bisa lihat semuanya? Oke. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Oke, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita juga sudah berdoa. Sekarang Bu Flora mau absen dulu. Bu Flora mau lihat siapa yang tidak hadir hari ini. Tapi kayaknya sih hadir semua ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba absen dulu ya. Aselin? Oke. Alisa? Andrew? Advin? Kalista Permata? Mau tanya ke kelas 4B. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Liani? Betul sekali, pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Sasi? Betul sekali, Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Oke, Bu Flora mau tanya, sekarang dijawab ya. Ini kita anggap sebagai tes, oke? Tes lisan. Siapa yang masih ingat?
bangsa Israel diperbudak di sebuah tempat, di sebuah daerah yang namanya Mesir. Oke, nama pemimpin Mesir pada waktu itu adalah Oke, betul sekali. Lalu, siapa sih nabi yang membantu membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa. Oke, hebat. Kemudian, setelah mereka keluar dari Mesir nih, ya kan? Mereka menuju kemana? Tanah terjanji, yaitu tanah. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Bu Flora mau mengajarkan sesuatu yang baru. Tapi sebelum itu, Bu Flora mau kalian untuk ice breaking dulu. Siapa yang masih semangat? Kok kurang semangat? Siapa yang masih semangat? Oke, sekarang tangannya diturunkan. Bu Flora mau kasih sebuah tepuk. Ini Bu Flora buat sendiri, ya. Bu Flora buat sendiri. Tapi semoga Bu Flora ingat, ya. Oke, tepuknya judulnya tepuk panggilan Allah, ya. Tepuk panggilan Allah gini. Tepuk panggilan Allah. Samuel, Saul, Daud mendengarkan, lihat hati, siap sedia. Siap sedianya kamu gini doang. Kita coba pelan-pelan. Siap sedia. Iya, siap sedia. Boleh kamu teriak kayak gitu, boleh kayak Elvis tadi, ya. Oke, kita ulang ya. Tepuk panggilan Allah. Daud, tek, dengarkan, tek, lihat hati, siap sedia. Ya. Nah, sekarang Bu Flora minta semuanya berdiri. Kita akan lanjutkan ice breaking satu lagi. Bu Flora punya ice breaking yang harus kamu ikuti. Cluenya adalah nanti kamu harus menggerakkan tanganmu. Gini. Pokoknya kayak gini. Nanti mengikuti tempo ritmenya, oke? Kita coba. Sudah siap? Sudah? Oke. Ayo, harus pas gerakan tangannya. Potong timun. Paku. Sekarang ganti gerakannya. Tarik. 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 Oke, lanjut. Masih ada lagi. Lebih sulit. Hari ini di pelajaran yang kedua tentang Allah memilih Samuel, Saul, dan Daud, kita akan mulai dari Bu Flora akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Jadi tujuan pembelajaran itu nanti dari hasil akhir kamu belajar, apa yang mau kamu capai, apa yang mau kamu dapat. Oke? Kita lihat bersama-sama. Nah, di sini sudah Bu Flora tuliskan tujuan pembelajarannya. Peserta didik itu kamu semua memahami kisah-kisah suci dalam perjanjian lama, yaitu 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, bangsa Israel memasuki tanah terjanji, Allah memberkati para pemimpin bangsa Israel, Samuel, Saul, dan Daud, serta dan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Jadi bagian yang bicara beri tanda garis bawah ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Allah memberkati, Allah memilih para pemimpin bangsa Israel, yaitu siapa? Samuel, Saul, dan Daud. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu perjalanannya kan jauh sekali, ya kan? Lama, membutuhkan waktu yang lama banget, ya kan? Nah, kira-kira berapa lamanya? 40 tahun. Yakin? 40 tahun atau 40 hari? 40 tahun. 40 tahun. Oke. Mereka melewati banyak sekali rintangan, ya kan? Mereka melewati Laut Merah, bukan berenang, ya kan? Tapi Laut Merah itu dibelah oleh Musa menggunakan tongkatnya, ya kan? Tongkat Musa.
Jadi akhirnya mereka bisa melewati Laut Merah. Kemudian di padang gurun mereka juga punya tantangan apa? Mereka kelaparan. Lalu Tuhan itu memberi mereka sebuah bantuan. Apakah itu? Roti mana? Iya, betul. Betul sekali. Hujan roti mana? Rotinya kecil-kecil, warnanya putih. Dan apa? Dan apa? Iya, ada juga burung puyuh. Satu lagi, air. Betul. Jadi waktu tongkatnya ditancapkan ke sebuah batu karang, keluar sumber airnya. Karena di padang gurun kan tidak ada air, oasenya juga mungkin tidak ada, bahan makanan juga mereka sudah habis karena kan perjalanan selama 40 tahun. Nah, dari perjalanan bangsa Israel yang sebegitu lamanya, Allah itu tidak pernah membiarkan bangsa Israel sendiri, ya kan? Bangsa Israel itu pasti punya pemimpinnya. Dari awal sudah ada Musa, ya kan? Lalu setelah Musa meninggal digantikan oleh Yosua, betul. Nah, dan itu berjalan terus sampai mereka akhirnya sampai ke tanah terjanji, sampai ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, dari itulah kita itu sebenarnya tahu bahwa Allah itu selalu mengasihi manusia, walaupun bangsa Israel juga pernah berbuat hal yang tidak baik, ya kan? Banyak yang mencuri, menyimpang dari hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga apa? Muncullah yang namanya 10 perintah. Kamu masih ingat 10 perintah Allah? Masih? Masih ingat? Oke. Perintah Allah ketiga apa? Kuduskanlah hari Tuhan. Perintah Allah keempat? Perintah Allah kelima? Jangan membunuh. Oke. Yang 6? Jangan 7? Oke. 10? Oke, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itu semua digunakan Allah untuk memberi peraturan tata tertib untuk bangsa Israel. Nah, sampai berjalannya waktu, bangsa Israel itu tetap masih diberi pemimpin oleh Allah. Nanti kita akan belajar ini di bab kita yang baru. Allah memilih Samuel, Saul, dan Daud. Tadi sudah kita buat tepuk panggilan Allah itu tadi, ya kan? 3 tokoh ini, Samuel, Saul, dan Daud. Sekarang ditulis dulu identitasnya. Sudah? Ditulis nama teman-teman dalam kelompokmu. Kemudian tulis kamu kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu Flora tunggu. Oke, sudah. Sekarang silakan kamu coba lihat dulu di dalam LKPD-mu ada isinya apa saja. Nah, di halaman pertama inilah yang nanti akan kita baca bersama-sama. Oke, karena kamu sudah punya, di depan juga Bu Flora sudah sediakan. Silakan kita menghadap ke depan semuanya. LKPD-nya dibuka saja, enggak apa-apa. Kita tetap lihat dari depan. Kita akan baca cerita ini bersama-sama, ya. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang terlambat, semuanya berbicara bersama-sama. Bu Flora juga akan ikut. Kita akan baca bersama-sama mulai dari judulnya. Sampai kita akan baca bersama-sama dari depan cerita tentang sesuatu ini. Kita baca mulai dari bagian judul. 1, 2, 3. Allah yang berjiwa pemimpin. Seorang gadis kecil bernama Moana tinggal di Pulau Motunui. Dia sangat menyukai laut dan mendengarkan cerita dari nenek Tala. Cerita yang paling disukai Moana adalah tentang manusia setengah dewa bernama Maui. Maui telah mencuri jantung pulau induk Te Fiti. Menurut nenek Tala, Maui merusak keseimbangan alam karena mencuri jantung pulau induk. Sementara itu, ayah Moana, kepala suku Tui, mempercayai bahwa laut berbahaya. Moana memberikan hati kepada Teka
dan TK teringat akan siapa dia seharusnya. Kamu sudah membaca cerita tentang Moana yang berjiwa pemimpin. Nah, sekarang coba dilihat di LKPD-mu. Dilihat di LKPD-mu masing-masing. Nah, di situ sudah ada pertanyaan. Bu Flora pinjam ya. Nah, silakan dibuka bagian LKPD 1.1. Judulnya memecahkan masalah. Nah, dari bacaan yang sudah kamu baca tadi, di situ sudah Bu Flora buat ada 5 pertanyaan untuk kamu mendalami cerita tentang Moana. Silakan sekarang kamu boleh berdiskusi bersama dengan kelompokmu. Satu orang untuk menuliskan jawabannya. Ya, sekarang berdiskusi. Terlalu jauh boleh agak mepet, nggak apa-apa. Boleh keluar dari bangku. Agak mepet. Bisa anak-anak? Bisa, oke. Bisa mengerjakannya? Bisa banget? Bisa, oke. Oh, bisa kayaknya. Oke, semua sudah dulu? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Siapa yang sudah? Oke, sudah semua ya? Sudah semua. Oke. Sekarang LKPD-nya ditaruh dulu. LKPD-nya ditaruh dulu. Kita akan membaca sebuah komik. Siapa yang suka baca komik di rumah? Oke. Nah, Bu Flora punya sebuah komik. Oke, Bu Flora di sini punya sebuah komik tentang Samuel. Nah, nanti kita akan membaca cerita tentang Samuel dalam bentuk komik. Nah, di LKPD, silakan kamu berkumpul bersama dengan teman-teman kelompokmu. Boleh keluar dari bangku seperti tadi. Silakan kamu baca dulu kisah tentang Samuel dari komik. Kalau sudah, langsung kita baca kisah tentang Saul yang ada di LKPD juga. Oke, anak-anak, sudah selesai semuanya? Siapa yang belum? Sudah? Sudah semua? Yakin jawabannya benar? Yakin. Kok semangat? Yakin apa yakin? Oke. Sekarang kita presentasi. Bu Flora akan panggil kelompoknya secara acak. Silakan kamu maju bersama dengan teman kelompokmu untuk mempresentasikan hasil diskusi, ya. Kita mulai dulu dari kelompoknya kelompok 4, silakan maju. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Aldo. Yuk, yang lainnya menghadap ke depan. Kita dengarkan teman-teman. Agak maju sayang, agak maju. Ya. Oke. Kita dengarkan. Yuk, 1, 2, 3. Apa tujuan awal Saul membuat perlindungannya? Apa yang sebenarnya sedang dia cari untuk pelayannya? Kedai betina yang benar. Terima kasih. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, silakan duduk. Nanti semuanya ikut ya, Kalista, ikut ya. Nggak diam aja ya. Sekarang kelompok 1, silakan maju. Perkenalan ya, perkenalan. Maju lagi. Ya, yang lainnya fokus mendengarkan teman-temannya. Kita mulai 1, 2, 3, silakan. Siapakah Samuel dan di mana ia tinggal saat Tuhan memanggil? Samuel adalah hakim di tanah Israel. Dia tinggal di Israel. Terima kasih. Oke, dikasih apa? Dikasih
Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami untuk menjawab soal kisah Saul. Perkenalkan, nama saya Sasti. Perkenalkan, nama saya Sindro. Perkenalkan, nama saya Andrew. Sebelum Saul tiba, apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada Nabi Samuel? Besok akan ada seorang laki-laki yang terpanggil. Sudah? Oke, dikasih apa? Dikasih, silakan duduk. Nah, oke, kamu bisa memahami ceritamu atau tidak ya? Samuel itu anak dari pasangan yang namanya Elkana dan Hana. Nah, karena Elkana dan Hana ini dulu sulit sekali untuk punya anak, jadi ketika dia punya anak, dikasih Tuhan anak, mereka berjanji sama Tuhan, kalau nanti anaknya sudah besar akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nah, awalnya ceritanya seperti itu. Sampai ketika sudah remaja, cukup remaja, Samuel ini dibawa ke Bait Allah. Dulu gereja itu Bait Allah ya. Bu Flora sudah pernah cerita itu. Nah, di Bait Allah dia tinggal di sana dengan seorang imam namanya Imam Eli. Oke, pinter. Nah, suatu ketika Imam Eli ini punya 2 anak laki-laki, anak-anak. Nah, anak laki-lakinya ini merupakan anak-anak yang sikap dan karakternya itu kurang baik, ya, tidak bisa dicontoh. Yang baik itu seperti Samuel. Nah, akhirnya dalam tidurnya, waktu Samuel tidur, Samuel itu dipanggil sama Tuhan. Tapi di panggilan pertama Samuel itu belum menyadari. Dia kayak bangun terus apa ya, masih kebingungan. Tidur lagi. Panggilan kedua, Samuel dipanggil Tuhan dipanggil lagi. Samuel bangun, tapi yang terjadi adalah dia langsung lari menuju kamarnya Imam Eli. Dikiranya yang manggil Imam Eli. Akhirnya di panggilan ketiga, Samuel melakukan hal yang sama. Dia menuju ke Imam Eli. Tapi Imam Eli bilang, itu Tuhan yang manggil. Nanti kalau Tuhan manggil, bilang, iya Tuhan, putuslah aku. Nah, tadi Samuel dipanggil berapa kali? Nah, dari 3 panggilan Samuel ini, apakah Samuel itu langsung menjawab panggilan Tuhan? Tidak. Sama seperti tadi di awal, di pertanyaan awal waktu Bu Flora tanya kamu kalau pas dipanggil mama sama papa kamu langsung jawab ya atau enggak? Enggak. Terjadi juga sama Samuel. Padahal Samuel bukan dipanggil orang tuanya lagi, dipanggil sama Allah, dipanggil sama Tuhan. Ada panggilan langsung dari Tuhan, tapi tidak langsung menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan. Begitu pula dengan Saul. Nah, Saul ini juga begitu anak-anak. Kalau Samuel tadi dipanggil Allah untuk menjadi nabi, Saul dipanggil Allah untuk menjadi seorang raja. Tetapi Saul pada waktu dia menjadi seorang raja, sebelum menjadi seorang raja dia diurapi. Diurapi itu sama dengan kalau sekarang sama dengan kayak dilantik. Tahu nggak dilantik? Tahu. Dilantik itu diangkat. Kayak misalnya Pak Presiden Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu seperti itu. Nah, Saul dilantik oleh Nabi Samuel. Jadi Saul itu ketemu mencari Samuel dan lain sebagainya, tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya terus ketemu sendiri di suatu tempat, ya kan? Di suatu tempat, pada akhirnya diajak menginap dulu di rumahnya Samuel sebentar. Terus keesokan harinya dia diberkati, Saul diberkati oleh diberkati oleh Samuel dengan minyak. Jadi dulu itu kalau melantik raja itu pakai minyak. Jadi kayak waktu baptis di kepala sini bisa atau dikucurkan di atas sini bisa. Dulu seperti itu. Ya.
dulu seperti itu. Nah, itu singkat cerita tentang kisah Samuel dan Saul. Nah, sekarang Bu Flora mau tanya, apakah ada yang mau bertanya dari kisah Samuel dan Saul ini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti semuanya? Yakin? Bohong apa enggak? Yakin beneran paham? Oke, nah kita sudah belajar tentang kisah Samuel sama kisah Saul. Sekarang Bu Flora mau tanya. Sekarang coba sih kamu diam, kamu merefleksikan dirimu. Kira-kira dari materi kisah Samuel sama kisah Saul, kita kan belajar untuk taat dan mendengarkan Tuhan, ya kan? Kita juga mendengarkan panggilan orang-orang di sekitar kita, orang tua, bapak ibu guru, Tuhan, teman-teman, dan lain sebagainya. Apakah dari pelajaran ini kamu jadi lebih berani untuk mendengarkan panggilan Tuhan? Misalnya, nanti untuk kamu yang Katolik yang akan menerima komuni pertama, biasanya setelah menerima komuni pertama, kamu nanti akan ikut pelajaran misdinar. Nah, ada yang terpanggil untuk ikut misdinar, ada juga yang belum terpanggil untuk menjadi misdinar. Nah, apakah dengan pelajaran ini kamu jadi berani lagi untuk mendengarkan panggilan Tuhan? Ya. Ya Pak ya? Iya. Oke. Sekarang lagi, apakah kamu sudah benar-benar memahami panggilan Tuhan, panggilan orang tua yang ada di sekitar kita itu baik buat kita? Ya? Sudah memahami itu semua? Oke, kalian hebat semua hari ini. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan kamu sudah memahami kalau semua panggilan orang-orang yang ada di sekitar kita itu penting untuk kita, ya kan? Penting untuk tumbuh kembang kita semua. Oke, hebat. Dan Tuhan, terima kasih atas berkasih yang kita kasih hari ini. Dan Tuhan, terima